kemarin kami menyaksikan sebuah sikap Pak SBY yang sangat tegas, yang sangat lugas dan clear bahwa Pak SBY nanti akan turun gunung untuk memenangkan Pak Prabowo menjadi presiden di Pilpres 2024. Saya rasa ini akan bisa menguburkan beberapa persoalan masa lalu. Fakta politik hari ini, ada mantan Panglima Tinggi Pak Wiranto, ada Pak Agung Gumelar, ada Pak SBY, ada Pak Prabowo yang menyatakan bulat tekad mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Artinya apa? Beberapa peristiwa masa lalu dengan berbagai tafsir itu secara yuridis sudah selesai. Jadi ada yang namanya episode 5 tahunan. Halo sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno dan rekan saya Ardhito Ramadan di acara kelas wahid nomor 1 unggulan Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Ya, hari ini karena untuk kesekian kalinya kita bosan di studio Palmerah, ya kita bermain ke sini untuk menyambangi ini salah satu tokoh politik yang cukup sangat mumpuni ya, sering melemparkan isu-isu ini ya di dinamika politik terkini. Ini kita diterima di kantornya Pak Viva Yoga. Selamat siang Pak. Ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua Umum PAN. Ya. Ya benar sekali. Udah bisa dilihat dari belakangnya kan. Nah ini kita kesini kita ini untuk bukan ngobrolin politik dulu, tapi ini membedah lagu pan itu benar. Apal nggak? Apal. Kurang Pak. Kurang apal Pak. Ya. Perlu saya ajarin. Oke, Pak Viva, ini kita datang ke sini ada beberapa hal yang ingin ditanyakan nih Pak. Ini kan kita melihat beberapa hari kemarin ada sebuah dinamika politik yang terjadi ya Pak, di mana Partai Demokrat memutuskan untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Pak Prabowo Subianto bersama sebelumnya ada beberapa partai, ada Golkar, ada Gerindra, ada PAN, ada Gelora dan juga Bulan Bintang gitu ya Pak ya. Boleh diceritain nggak sih Pak sebenarnya penjajakan masuknya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju ini sudah cukup lamakah atau baru-baru saja setelah Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan? Jadi intinya bahwa Partai Demokrat bergabung bekerja sama di Koalisi Indonesia Maju itu ibaratnya CLBK. Oh ya, kita lama bersemi kembali karena dulu pernah punya pengalaman dalam satu perahu perjuangan di Pilpres. Padahal kalau ditarik sebenarnya dari 1 September setelah terjadi Gunung Hara, kami berharap bahwa Partai Demokrat dapat ikut bekerja sama di Koalisi Indonesia Maju bersama dengan PAN, Gerindra, Golkar, PBB, dan lain sebagainya. Alasannya pertama, Partai Demokrat ini pernah memiliki nilai historis, empiris yang sama dengan kami dalam satu perahu perjuangan di Pilpres. Yang kedua, dari sisi visi dan platform partai tidak berbeda secara signifikan sebagai partai nasionalis yang ingin mengemban misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Nah, yang ketiga, dengan hadirnya Partai Demokrat masuk, kita ingin membangun sebagai koalisi yang besar, bukan koalisi gemuk, bukan koalisi obesitas. Kalau koalisi gemuk, maka ada koalisi kurus, kurang gizi, stunting. Koalisi besar, ada koalisi kecil. Ini koalisi besar. Kalau koalisi besar maka dasar pemikirannya masing-masing partai politik kan memiliki basis konstituen sendiri. Kalau digabung menjadi satu, dikonsolidasi, diorganisasi, dikelola dengan baik, maka
seluruh anggota koalisi Indonesia Maju ini berharap perolehan hasil suara pemilu legislatif masing-masing partai kalau digabung bisa ekuivalen atau setara dengan perolehan suara pemilu presiden. Intinya kami begitu. Jadi kami semangat bahwa koalisi besar ini akan menambah kekuatan politik semakin besar dan akan menambah potensi kemenangan semakin besar. Tapi kalau kita lihat Pak CLBK tadi ada katakanlah CLBK, apakah ini juga 1 September terjadi huru-hara itu di koalisi perubahan itu yang dimana kemudian Demokrat keluar. Nah itu tawaran untuk CLBK aja lah, itu baru muncul di situ atau sebenarnya lama sebelum itu? Ya kayaknya ada opsi dulu di koalisi perubahan, tapi masa iya sih nggak mau CLBK? Artinya godaannya sudah beberapa waktu belakangan gitu sebelum mereka keluar gitu. Ya proses komunikasi kan setiap partai politik yang sudah menyatakan dalam sebuah koalisi tertentu pasti juga akan melakukan komunikasi dengan anggota partai politik yang berkoalisi di koalisi yang lain. Jadi proses seperti itu secara politis menjadi bagian yang tidak terhindarkan. Tapi intinya bahwa setelah pasca 1 September itu dorongan semakin menguat, terutama dari Partai Amanat Nasional menginginkan udahlah Partai Demokrat kita ajak saja di koalisi Indonesia Maju. Toh dengan PAN ini bukan hanya kawan seiring sejalan sebagai kawan yang pernah berkoalisi, tapi juga sebagai partai yang bersaudara. Gitu. Ya bersaudara. Nah, peran Pak Zul cukup signifikan nggak sih? Untuk Demokrat hingga akhirnya masuk Indonesia Maju. Ya, Ketua Umum memiliki peran yang cukup bisa dicatat sebagai bagian yang ikut berperan untuk melakukan komunikasi, dibantu dengan senior-senior yang lain, Bang Hatta Rajasa dan lain sebagainya. Dan Bang Zulkifli Hasan dengan Pak SBY itu kan dekat, karena pada waktu Pak SBY menjadi presiden, Bang Zulkifli Hasan menjadi menterinya. Jadi tidak ada sekat, tidak ada jarak. Proses seperti itu telah terlalui dan sekarang Partai Demokrat telah menyatakan diri ikut mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden untuk bertarung di Pilpres 2024. Ini kan pernyataan dukungan itu disampaikan ketika kemarin para ketua umum berkumpul di Hambalang ya Pak ya, di kediaman Pak Prabowo, dan Pak Viva juga salah satu tokoh yang turut hadir di kesempatan tersebut. Boleh diceritain nggak sih Pak, seperti apa suasana pertemuan, lalu juga perbincangan apa sih yang terjadi di antara para elit-elit partai ini? Suasananya penuh dengan rasa kekeluargaan, akrab, nyaman, dan upaya untuk membangun solidaritas perjuangan itu begitu kuat. Apalagi pada waktu kita menyambut Pak SBY datang, semuanya penuh dengan gembira dan sukacita. Nah, dalam sebuah pertemuan besar di mana hadir para ketua umum, ada Pak Prabowo, Bang Zulkifli Hasan, Pak Erlangga Hartarto, kemudian dari Gelora Pak Anies, dari Partai Prima Bang Jabo, PSI, Grace, Partai Garuda, PBB, diwakili oleh Sekjen, dan Pak SBY, Mas Ahaye lengkap dengan seluruh personilnya hadir di situ, menyatakan bahwa untuk Pilpres 2024 Partai Demokrat akan bersama-sama dengan Koalisi Indonesia Maju. Karena alasannya pertama, pernah menjadi satu keluarga besar di pelatihan di Lembah Tidar. Storiesnya antara Pak Prabowo dan Pak SBY. Dan di situ juga hadir tokoh-tokoh senior, Pak Wiranto, kemudian Pak Agung Gumelar, Pak Mangindaan, dan beberapa mantan purnawirawan jenderal lainnya. Jadi suasananya sudah akrab dan sangat etkum. Pertama karena pernah dididik di Lembah Tidar, yang kedua pernah bekerja sama di Pilpres, yang ketiga visi misinya platform partai relatif tidak ada perbedaan signifikan,
dan yang keempat punya cita-cita untuk membangun negeri ini. Makanya Pak SBY menyatakan saya siap untuk turun gunung memenangkan Pak Prabowo sebagai calon presiden di pemilu presiden 2024. Yang menurut saya bahasanya Pak SBY itu tidak ada di pemilu presiden 2014 dan pemilu presiden di 2019. Dan baru pada saat ini Pak SBY secara tegas menyatakan 2 kali ya di acara Hambalang itu, pertama pada waktu pertemuan dengan para ketua umum, dan yang kedua pada saat ramah tamah menyatakan bahwa saya siap turun gunung memenangkan Pak Prabowo menjadi presiden di Pilpres 2024. Dan ini menjadi energi yang besar, spirit yang luar biasa bagi Koalisi Indonesia Maju, karena seorang SBY yang telah 2 kali menjadi presiden, di mana tahun 2009 lebih dari 2 pasangan calon hanya 1 putaran. Nah, itu kan menunjukkan sosok Pak SBY yang memiliki integritas, memiliki kapasitas, dan memiliki basis konstituen yang sangat luar biasa, yang akan kita gabungkan dengan kekuatan dari figur-figur dari partai politik lain dan partai ID dari partai-partai politik anggota koalisi ini digabung menjadi satu, dan ini menjadi kekuatan yang menurut saya sangat signifikan dan berpotensi besar untuk memenangkan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Pak, dengan pernyataan Pak SBY mengatakan bahwa saya akan turun gunung yang dikatakan oleh Pak Viva Yoga dalam 2 edisi pemilunya tidak pernah disampaikan gitu ya. Menurut Pak Viva, apa sih akhirnya membuat seorang Pak SBY ini akhirnya mau untuk turun gunung membantu Pak Prabowo memenangkan Pilpres nanti? Ya mungkin karena Pak Prabowo junior beliau kali. Tapi kan sikapnya berbeda tuh Pak, ketika kalau kita bandingkan dengan 2019, di mana waktu itu saya masih ingat Pak SBY justru tidak memaksa kader Demokrat mendukung Prabowo Sandi waktu itu. Nah sedangkan saat ini kayaknya Pak SBY ini mantep banget, tetap siap maju turun gunung gitu loh Pak. Ya, yang tahu soal pemikiran itu Pak SBY sendiri. Saya mungkin menerka-nerka bahwa ini adalah perjuangan untuk membangun koalisi yang betul-betul harus memiliki mesin politik yang kuat dan solid, dan beberapa masalah di masa lalu itu saya rasa akan terkubur dengan pernyataan Pak SBY yang menyatakan akan turun gunung. Karena mungkin banyak informasi yang menyaksikan ya kebulatan, keyakinan, dan kemampuan Partai Demokrat untuk bisa berkoalisi di dalam setiap koalisi. Tetapi kemarin kami menyaksikan sebuah sikap Pak SBY yang sangat tegas, yang sangat lugas dan clear bahwa Pak SBY nanti akan turun gunung untuk memenangkan Pak Prabowo menjadi presiden di Pilpres 2024. Saya rasa ini akan bisa menguburkan beberapa persoalan masa lalu yang beberapa hari ini juga sudah mulai diungkap oleh beberapa media tentang tidak yakinnya Partai Demokrat bisa untuk berkoalisi dengan siapapun di koalisi itu. Tapi bagi kami itu udahlah masa lalu, dan dengan pernyataan Pak SBY itu menunjukkan bahwa ini adalah sikap tegas dari Partai Demokrat untuk berjuang bersama-sama di koalisi Indonesia Maju bersama dengan PAN dan partai yang lainnya. Siap. Ketika Pak SBY mengatakan bahwa ya saya akan turun gunung itu, kira-kira mungkin bisa diceritakan sih Pak, ada intonasi semacam apa yang bisa menggambarkan emosinya Pak SBY pada saat itu? Apakah dengan santai-santai saja kah atau gimana tuh Pak? Pak Viva melihat, wah kayaknya semangat banget ini atau? Iya, saya hanya beberapa meter saja, saya di belakang Pak Prabowo dan saya melihat ekspresi wajah, sikap, gestur dari Pak
Pak SBY yang begitu tegas, begitu yakin, begitu bersemangat, dan begitu menggelegar suaranya. Oh, menggelegar. Iya. Pak, tapi kita kan tahu kemarin beberapa kali ada dorongan Demokrat dengan PDIP, ada kedekatan-kedekatan yang terbangun. Lalu kemudian yang kemarin menjadi pertanyaan rekan-rekan media itu kan adalah kenapa ketika pertemuan di Hambalang justru malah yang menyampaikan bahwa Demokrat itu resmi bergabung itu justru malah dari Pak Viva, dari Bang Zul, dari Pak Erlangga. Gak langsung dari Demokratnya dari Demokratnya, dan nanti Demokrat baru akan mengumumkan 21 September hari Kamis ketika Rapimnas. Ini ada kekhawatiran nggak Pak bahwa justru nanti dalam perjalanannya beberapa hari inilah kena tiga. Ya, karena kan ini kan politik kan mungkin waktunya momentum kadang kita nggak tahu juga. Mas Tatang pernah ada trauma politik apa? Traumanya ya itu Pak. Ya, beberapa minggu lalu itu Pak, ternyata cepat sekali gitu ya. Nah itu ada kekhawatiran itu nggak sih Pak bahwa wah di hari-hari nanti sebelum dideklarasikan secara tiba-tiba dinamika lagi ya. Dinamika lagi nih misalnya. Partai Amanat Nasional sama sekali tidak ada rasa kekhawatiran ketika kemudian Pak SBY menyatakan sikap yang tegas, lugas dengan penuh semangat untuk mendukung Pak Prabowo sebagai presiden dan akan turun gunung. Tentunya Partai Demokrat memiliki mekanisme organisasi sendiri bagaimana dalam proses pengambilan keputusan organisasi partai itu yang akan ditetapkan secara secara organisatoris, secara musyawarah di internal mereka. Itu kan nanti kami juga akan diundang hari Kamis malam penutupan Rapimnas Partai Demokrat, dan insya Allah kita semuanya akan hadir di sana untuk memberikan penguatan, memberikan semangat, dan memupuk rasa persaudaraan solidaritas dalam perjuangan di Pilpres 2024. Jadi Mas Tatang tidak usah trauma. Tidak trauma, iya. Ini moga-moga nanti waktu Rapimnas itu ini ya Pak ya, nggak kayak yang ulang tahun PAN kemarin kan habis itu ada yang melipir gitu. Apalagi itu Pak, tadi sempat disinggung juga oleh Pak Viva bahwa kenapa Pak SBY akhirnya merapat Pak Prabowo, salah satu didasari oleh latar belakang sejarah mereka yang sama-sama belajar bareng di AKMI, lalu karirnya juga di militer dan sebagainya. Cuman kalau kita lihat sejarah juga ada semacam desas-desus lah mengatakan bahwa hubungan antara dua beliau ini katanya tidak begitu baik gitu. Lalu kurang baik. Setelah rame-rame 98 juga kan Pak Prabowo ketika itu diberhentikan dari militer, kan salah satu yang menyidang juga ada Dewan Kehormatan Perwira, salah satunya anggotanya adalah Pak SBY gitu ya. Kalau dari Pansri melihat apakah bertemunya SBY dan Prabowo sekarang ini adalah semacam bentuk rekonsiliasi antara dua beliau ini, atau seperti apa sih Pak? Tidak rekonsiliasi. Sejarah politik masa lalu kan secara yuridis sudah selesai dengan berbagai tafsir. Tapi kan memang ada beberapa hal yang menurut saya tidak diungkapkan segala macam. Tapi itu menurut kami saat ini bukan menjadi faktor yang determinan. Fakta politik hari ini ada mantan Panglima Tinggi Pak Wiranto, ada Pak Agung Gumelar, ada Pak SBY, ada Pak Prabowo yang menyatakan bulat tekad mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Artinya apa? Beberapa peristiwa masa lalu dengan berbagai tafsir itu secara yuridis sudah selesai. Tapi memang ya namanya juga politik, beberapa hal yang menyangkut tentang proses penyelesaian yang sudah selesai itu diungkap lagi. Jadi goreng-goreng ya. Jadi digoreng-goreng. Jadi ada yang namanya episode 5 tahunan. Itu 5 tahunan. Episode 5 tahunan yang selalu mengalami reduplikasi, pengulangan gitu. Setiap 5 tahun. Apabila Pak Prabowo maju, maka isu-isu lama itu akan dikemas dengan hal-hal yang baru, digoreng-goreng, diungkap. Gunanya apa? Untuk mempengaruhi publik agar jangan memilih Pak Prabowo dengan head speed, kemudian dengan ujaran kebencian,
dan dengan ungkapan-ungkapan yang narasinya black campaign. Jadi saya rasa masyarakat akan mengerti bahwa hal itu tidak akan bisa mempengaruhi opini masyarakat. Ya. Karena semuanya yang menjadi faktor penentu dalam proses peristiwa itu kan semuanya sudah mendukung Pak Prabowo. Ya. Gitu. Jadi sudahlah, itu masa lalu yang secara hukum yuridis sudah selesai dengan berbagai tafsir. Toh sekarang ini kita akan maju ke depan dalam rangka untuk membangun demokrasi di Indonesia yang lebih kuat, lebih bersih dan lebih humanis. Pak, minta penegasan sedikit. Tadi Bapak menyebut ada Pak Wiranto dan Pak Agung Gumelar di Hambalang kemarin itu Mendukung. beliau menyatakan dukungan. Berarti memang kedatangan mereka memang untuk menunjukkan bahwa ya saya bagian dari pendukung Pak Prabowo, itu seperti apa sih, Pak? Itu otomatisasi. Gitu. Otomatisasi. Otomatis ini Nah, kan dari Hambalang pasti dukung Pak Itu. Prabowo. Ya pasti. Mas Tata nggak ada di Hambalang. Mas Tito nggak ada di Hambalang. kita pas libur Tapi itu, bukan berarti nggak mendukung kan. Iya. Tapi karena nggak bisa masuk. Ya, di luar itu. Nah, berarti termasuk PSI itu, Pak. Itu berarti Iya, jadi kemarin ketua umum yang hadir itu PAN, Gerindra, Golkar, PBB, Partai Demokrat, PSI, Partai Prima, Gelora, Garuda. Ada 9 Ya. partai. Baik yang parlemen maupun partai yang non Non-parlemen. Jadi masing-masing partai politik tentunya juga mempunyai basis konstituensi sendiri. Jadi ini adalah koalisi besar, nanti akan kita kelola dengan manajemen yang handal, yang kualitatif, dan nanti akan bisa menggerakkan mesin partai untuk meningkatkan suara di pemilu presiden. Pak, tapi dengan 9 partai kan sangat banyak ya Pak ya. Itu kan orang-orang mengatakan semacam pisau bermata dua juga. Di satu sisi memang ada basis konstitusi yang banyak, cuma di satu sisi yang lain dinamika untuk menentukan pembagian kekuasaannya, katakanlah untuk cawapres dulu sekarang nih, itu kan pasti akan lebih riuh lagi gitu. Ya. Gimana memandangnya Pak? Iya, banyak pakar analisis yang menyatakan semakin banyak anggota partai berkoalisi akan semakin rumit. Kalau kami menyatakan semakin banyak anggota partai akan semakin mudah. Oke, kenapa? Karena satu, dari sisi platform, Ya. kita memiliki kesamaan. Dan segala keputusan siapa calon wakil presiden nanti akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan nanti akan berdiskusi dengan seluruh anggota koalisi Indonesia Maju. Siapapun pimpinan partai itu punya hak untuk mengajukan kadernya menjadi calon wakil presiden. Jadi termasuk juga Partai Demokrat. Bagi PAN sih mengatakan tidak apa-apa, Partai Demokrat juga mencalonkan kader terbaiknya untuk menjadi calon wakil presiden. Dan seluruh partai politik yang ada di koalisi juga punya hak yang sama. Tapi nanti yang menentukan adalah Pak Prabowo yang akan didiskusikan dengan seluruh anggota koalisi berdasarkan asas kekeluargaan yang ditentukan secara musyawarah mufakat, kolektif, kolegial. Kalau bagi Partai Amanat Nasional begini, konfigurasi politik Pilpres 2024 itu pasti akan berbeda dengan Pilpres-Pilpres sebelumnya. Ya kan? Sekarang ini faktor calon wakil presiden menjadi faktor yang sangat penting, menjadi faktor yang determinan. Apa sebab? Pertama, dari seluruh hasil lembaga survei menyatakan bahwa yang namanya bakal calon presiden memiliki nilai elektabilitas yang perbedaannya tidak terlalu jauh. Masih beda tipis-tipis. Karena beda tipis-tipis, maka faktor calon wakil presiden harus mempunyai nilai elektoral. Berguna untuk membantu, untuk memberikan kontribusi elektoral kepada calon presiden. Nah, kalau kemudian ini menjadi kesepakatan sebagai sebuah mekanisme, tentu ini hal yang baik karena bagi Partai Amanat Nasional, siapapun calon wakil presiden yang akan ditetapkan itu adalah merupakan keputusan yang terbaik, yang objektif, yang menjadi
keputusan dari seluruh anggota koalisi. Termasuk ketika misalnya Pak, nanti Pak Erick Thohir yang dijagokan PAN itu mungkin Ya, Partai Amanat Nasional mendorong Mas Erick Thohir untuk menjadi salah satu calon wakil presiden. Alasannya karena Mas Erick Thohir ini memiliki nilai elektabilitas untuk posisi calon wakil presiden relatif tinggi dibanding dengan calon yang lainnya. Makanya proses untuk penentuan calon wakil presiden itu bagi PAN harus dapat memberikan kontribusi elektoral kepada pasangan calon. Itu menjadi salah satu faktor. Di samping itu juga Mas Heri kan seorang santri, entrepreneur, teknokrat, dan pecinta bola. Itu pangsa-pasarnya besar tuh ya. Bola besar. Dan satu lagi mewakili kaum muda. Oh iya. Masih muda, cocok itu berpasangan dengan Pak Prabowo. Insya Allah begitu ya Pak. Insya Allah gitu. Pak, tadi menarik juga disinggung bahwa setiap partai pasti mencalonkan, menyodorkan lah ya siapa aspirasinya akan menjadikan cawapres. Kalau dari pertemuan kemarin Demokrat mungkin ada nama yang disodorkan katakanlah. Oh tidak ada. Jadi pertemuan kemarin itu semacam deklarasi. Semacam deklarasi bahwa Partai Demokrat sudah diumumkan secara resmi, dihadiri oleh seluruh ketua umum partai anggota koalisi dan disaksikan oleh alam gitu melalui bahasanya kalimatnya Pak SBY. Partai Demokrat mendukung Pak Prabowo menjadi calon presiden untuk berjuang di Pilpres 2024. Pak, tapi kalau masih kurang yakin lagi. Ini kalau kita bicara koalisi tadi Pak, koalisi besar 2014 itu. Jangan bilang koalisi gemuk ya. Ya, koalisi besar. Walaupun ketumnya Bang Zul aja sih yang paling ramping ya. Nanti sama AHY berarti. Nah, itu kalau kita lihat 2014 kayaknya hampir sama dengan 2024 di mana udah enggak incumbent, nggak maju lagi, nggak ada petahana. Artinya harus semua Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dan kemudian waktu itu PAN juga bergabung dengan koalisi besar mendukung Pak Prabowo. Hari ini di 2024 gitu lagi. Walaupun 2014 tuh kalah gitu Pak. Apa yang membedakan di 2014 dan di 2004? Karena kalau tadi Pak Viva ngomong bahwa ketika semakin banyak partai akan basis konstituennya semakin bisa di grab gitu untuk bisa menjadi pemenangan, tapi 2014 nyatanya kalah dengan PDI, Nasdem dan PKB waktu itu. Nah, apa Pak mungkin di 2024 ini yang membedakan? Ya, yang membedakan itu setiap masa ada takdirnya sendiri-sendiri. Nah, jadi kita tidak bisa menarik sebuah peristiwa dalam waktu tertentu untuk kemudian dipasangkan dengan waktu yang sekarang. Setiap masa ada waktunya, setiap masa ada aktor sejarahnya, setiap masa ada takdirnya sendiri-sendiri. Belajar dari pengalaman masa lalu, tadi saya sudah katakan, ini akan kita konsolidasi dengan baik, kita akan kelola, kita akan membuat organisasi partai sebagai mesin pemenangan pemilu, dan ini menjadi bagian yang penting untuk proses pemenangan di Pilpres 2024. Ya, nanti akan kita lihat seperti apa perjuangan, kompetisi, dan laga di lapangan nanti. Nah, takdir itu tadi menarik loh Pak. Apa jangan-jangan takdir yang dimaksud itu adalah Pak Jokowi ke sini gitu, dukungannya ke KIM gitu. Nah, itu kan takdir kan menarik gitu Pak. Apa cikal bakal KIM kan di sini juga tuh Pak ya, pas Pak Jokowi bulan puasa sini kan kumpulin partai-partai. Ya, cara itu ya. Nah, itu. Makanya kalian di sini ya. Apakah itu takdir itu Pak? Jadi memang gini, Koalisi Indonesia Maju ini adalah sebelum Partai Demokrat masuk ya, adalah partai politik yang beranggotakan partai pemerintah. Ya. Artinya partai pemerintah adalah partai yang ikut dalam pemerintahan Pak Jokowi gitu. Nah, sekarang ada Partai Demokrat dan partai-partai non-parlemen yang lainnya. Jadi sikap dari
pimpinan partai termasuk PAN untuk melakukan komunikasi, konsultasi dengan presiden sih sesuatu yang biasa saja. Proses komunikasi dengan pimpinan partai politik yang lain di kabinet, dengan Pak Prabowo, dengan Pak Erlangga, ya tidak terbatas pada waktu. Setiap saat juga mereka bisa melakukan komunikasi, baik melalui telepon maupun melalui komunikasi offline, Ya, gitu, secara fisik gitu. Jadi kalau dibilang bahwa ini adalah intervensi dari Pak Presiden, kalau Partai Amanat Nasional menyatakan tidak. Jadi kalau proses komunikasi iya, tapi masing-masing partai termasuk PAN itu adalah menentukan jati dirinya sendiri. Karena ini adalah bagian penting dalam proses independensi partai. Ya. Partai akan menentukan siapa anggota partai yang lainnya yang akan kita ajak untuk berkoalisi. Karena PAN tidak bisa mengusung sendirian. Begitu juga dengan Gerindra, Golkar, dan lain sebagainya, kecuali PDIP. Gitu. Jadi karena kita tidak bisa mengusung sendirian, maka kita perlu kawan. Kita perlu komunikasi dengan sesama pimpinan partai politik untuk melakukan penggabungan agar apa? Sesuai dengan syarat di pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, presidensial threshold 20% kursi DPR RI. Jadi menjadi calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia itu berat. Harus melalui 2 tahap. Tahap pertama, harus didukung oleh partai politik yang lolos parliamentary threshold 4% di Senayan. Nah, setelah itu, yang kedua, harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi presidensial threshold 20% kursi DPR RI atau 25% suara sah nasional. Berat. Kalau bagi Partai Amanat Nasional, udahlah, presidensial threshold itu tidak usah aja. Cukup kalau ada ambang batas, cukup dengan parliamentary threshold. Jadi misalnya, bagi siapapun partai politik nantinya yang ikut pemilu legislatif, lolos di Senayan, dia punya hak untuk mencalonkan siapa pasangan calon. Tidak usah lagi dibatasi oleh presiden threshold 20%. Karena presidensial threshold 20% itu sangat membatasi tumbuhnya tunas-tunas muda kepemimpinan bangsa ke depan, sehingga pintu menjadi sempit, jalan menjadi sempit, proses persemaian juga akan terhambat, dan itu menyebabkan dinamika politik juga menjadi sangat selektif, dan proses dari masyarakat dalam rangka untuk mencerdaskan pendidikan politik juga terhambat. Di beberapa negara Eropa, Asia yang lain, menjadi calon presiden dengan 10 pasangan calon, 12 pasangan calon, tidak ada masalah. Seru. Karena apa? Masyarakat Indonesia ini sudah terbiasa dengan pemilihan langsung. Pilkades. Pilkades berapapun juga ayo jalan. Jalan. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa kita tidak terbiasa dengan pemilihan langsung, itu harus baca buku dulu. Pak, mau sedikit mundur ke soal presiden ini, Pak. Ini kan selama ini banyak bahwa kelemahan Pak Prabowo itu bagaimana caranya untuk bisa meraup suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan sosok yang bisa dianggap bisa meraih suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah tokoh-tokoh NU, katakanlah gitu. Ini apakah menjadi salah satu pertimbangan juga bahwa salah satu syarat untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo adalah tokoh NU begitu, Pak? Karena kemarin Mbak Yeni kan juga udah masuk sowan itu, Pak. Ada banyak pertimbangan tentunya dalam penentuan calon presiden dan calon wakil presiden. Apakah menggunakan pendekatan ideologi, ya kan? Apakah menggunakan pendekatan kultural? Apakah menggunakan pendekatan teritorial? Jadi semuanya juga akan terangkum. Apakah kalau pendekatan kultural ini, kultural keagamaan, apakah NU, Muhammadiyah, Persis, segala macam. Kalau pendekatan teritorial, dia itu orang Jawa atau non-Jawa, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya,
beberapa pendekatan sesuai dengan banyak perspektif dan variasi yang begitu banyak itu sesuatu yang wajar saja. Tapi targetnya bahwa segala proses dalam penentuan keputusan itu akan diambil dalam semua perspektif, perspektif gitu. Jadi tentunya ini menjadi bahan kajian di internal kami untuk menentukan, misalnya kita memilih si A, si B, si C karena memenuhi kriteria seperti ini, seperti ini. Jadi bahwa anggapan memperkuat Pak Prabowo di Jawa Tengah dan Jawa Timur harus menggunakan figur NU itu tidak menjadi satu-satunya variabel ya Pak? Ya itu salah satu variabel. Sekarang di Jawa Timur setelah Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Pak SBY orang Pacitan. Nah ya Gimana ini juga Pak, ya, di Jawa 2 kali menjadi presiden. Ya. Gitu. Ya. Kata orang Madura, kalau bisa 3 kali, kenapa 2 kali? Ya, artinya cukup kedatangan Pak SBY ini juga cukup dipandang sebagai ya Pak ya, membantu pemenangan Jawa Tengah Jawa Timur ya. Iya, figur Pak SBY, Partai Demokrat itu memberi energi baru, memberi spirit baru buat Koalisi Indonesia Maju untuk membuka perspektif yang lebih luas lagi dalam kerangka untuk membuka peluang besar bagi kemenangan calon presiden kita. Untuk sementara ini mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, nama-nama yang masuk bursanya cawapres Pak Prabowo itu siapa aja sih? Kan kalau dari PAN menyodorkan Pak Erick Thohir, Golkar menyodorkan nama Pak Erlangga, mungkin bisa dibeberkan sedikit-sedikit. Iya, secara prosedural di Koalisi Indonesia Maju itu mempersilahkan seluruh anggota koalisi untuk menyodorkan kader-kader terbaiknya. Di PAN itu kami menyodorkan Pak Erick Thohir, Golkar ada Pak Erlangga Hartarto, kemudian di PBB ada Bang Yusril Iza Mahendra, mungkin kalau di Partai Demokrat ada Mas AHY, juga di partai-partai yang non parlemen kalau mau menyodorkan nama juga menjadi hak mereka dan tidak ada pembatas soal itu. Tapi nanti kan keputusan yang terbaik itu adalah keputusan secara kolektif. Tujuannya adalah untuk menang pemilu presiden. Nah, kajian teoritisnya itu pendekatannya dalam berbagai perspektif yang seperti tadi saya sebutkan. Pendekatan ideologis, pendekatan kultural, pendekatan teritorial, dan lain sosiologis dan lain sebagainya. Ya. Pak, ini kalau kita lihat dua koalisi lain kan sudah mulai bergerak membentuk tim pemenangan. Walaupun di koalisinya Pak Anies Baswedan memang belum muncul nama-namanya untuk ketua tim pemenangan, tapi di koalisi Mas Ganjar sudah. Ini tapi kalau kita lihat di KIM ini kayaknya masih ada masuk ya. Lagi member baru, nanti member baru lagi, tapi tim pemenangan ini belum terbentuk gitu. Padahal Oktober ini sudah dekat ini Pak. Iya, kapan? Kalau dalam pendekatan struktural itu memang belum terbentuk secara resmi siapa tim pemenangan nasional. Tapi sudah di-list beberapa. Nah, nanti akan diumumkan secara resmi oleh Pak Prabowo sebagai calon presiden. Tapi yang penting, meskipun secara resmi belum terbentuk, kita sudah bekerja. Cara bekerjanya kami itu secara organik, yaitu masing-masing partai politik anggota koalisi telah memberikan instruksi, sosialisasi ke internal partai masing-masing, dan juga nanti kita meminta agar masing-masing dari anggota partai koalisi itu melakukan komunikasi dengan masyarakat. Kan namanya juga sudah bekerja. Jadi semakin banyak yang bekerja, akan semakin banyak sosialisasi. Semakin banyak sosialisasi akan semakin banyak suara. Nah, iya kan? Iya. Masuk kan? Masuk. Nah, kita gaspol terus kita ini. Siap. Tapi baliho-baliho misalnya siapa caleg PAN sama Pak Prabowo itu memang udah ada itu. Ada beberapa. Udah ada beberapa.
Oke. Udah kerja di tuh, jadi ente jangan Anda yang nanya. Oke, Pak, tapi ini pertanyaan final nih Pak. Oke lah, katakan sudah bekerja, sudah mulai mensosialisasikan dan sebagainya, tapi kan nyatanya yang akan dipilih oleh rakyat nanti kan capres dan cawapresnya. Kan seperti Pak Viva katakan tadi, cawapres masih digodok, masih ada usulan dari partai A, B, C, D, F, G. Sebenarnya kalau dari timnya Pak Prabowo ini ada nggak sih Pak, kapan kira-kira cawapres ini akan diungkap ke publik? Namanya siapa? Sebelum pintu KPU RI dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sudah diumumkan. Oke. Jadi kira-kira 2 minggu 3 minggu lagi ya. Kira-kira sebulan lagi ya 3 minggu lagi. Tapi nggak hamin berapa jam gitu tuh, Pak. Tahun sebelumnya kalau begitu. Harus Pak. Nanti jajan Pak Prabowo yang pakai gaya hamin berapa jam Pak Prabowo nanti. Tapi enggak lah ya, enggak gayanya enggak. Ya, Tindakannya gitu. salah kita tidak seperti itu. Ya. 2 minggu lagi. Ya. Siap. Sudah siap ini Pak. Ini sudah menyiapkan lambung supaya tidak tipes. Kita juga berharap jangan terlalu dadakan gitu ya, tangan biar malam-malam mau. Iya, trauma ini Pak, Ya karena segala keputusan di koalisi Indonesia Maju itu pasti akan dibicarakan dengan seluruh anggota koalisi secara kekeluargaan berdasarkan asas musyawarah mufakat kolektif balik. Nah, ini penting sebagai bagian dari budaya Indonesia, musyawarah mufakat ini. Oke. Gimana udah nggak ada nih habis? Wah, sudah habis nih. Wah, siap. Itulah, terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas waktunya nih. Semoga nanti koalisi Indonesia Maju memang benar-benar maju, jangan mepet-mepet, jangan. Siap. Terima kasih sahabat Kompas.com yang juga sudah melihat ini hampir 1 jam ya. Ya kurang dari 1 jam tapi ini daging semua. Terima kasih, saya Tatang Gurito dan juga Rito Ramadan. Kami ucapkan terima kasih Pak Viva dan sampai jumpa lagi teman-teman di Gaspol Ngobrol Gas pasti nampol.